Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jernihnya air dalam perigi, tempatnya mandi si anak darah. Mari belajar gramatikal di Al-Hasani, mengurai ayat bersama-sama. Acara selanjutnya, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh pagi ini, yaitu surat An-Nisa ayat 145 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, dan pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Isna dari grup GSS, grup senior Tiang. Dan sebelumnya, kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Semakin Lancar. sehat ya Pak Ustadz. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Semoga Alamin. Pak Ustadz tetap sehat sehat selalu untuk tetap Amin. bisa membimbing kami dalam gramatikal. Kita begitu juga dengan keluarga Pak Ustadz beserta Umi dan Amin, keluarga amin. besar semuanya. Begitu juga dengan keluarga besar Al-Hasani. Semoga kita Amin, selalu amin ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Kita alamin. sapa juga Ibu Isna. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, sudah siap pagi ini ya Ibu. Insya Allah. Kami ikut mendukung Ibu ya Bu ya, keluarga besar Al-Hasani. Ya. Menyesuaikan ini Bu kerudung dengan Juga kila untuk itu spotnya. semoga lancar ya Bu ya. Insya Amin. Allah. Dan Ibu tenang murai ayat. Ya mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ustadz. Syukran Bapak Mustawati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pagi ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Terutama nikmat beragama Islam, kemudian Allah berikan kepada kita nikmat iman, kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, dan Allah berikan kita nikmat panjang umur. Semoga semua nikmat ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini nikmat yang sangat spesial adalah nikmat bersama Al-Qur'an. Nikmat mencintai Al-Qur'an. Nah, tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memilih kita sampai akhir hayat kita selalu bersama Al-Quran, apapun yang terjadi. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang manusia agung yang mengutus ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai, dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah, dan di surga kita juga berdoa sama Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasul-Mu ya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 145. Dan pagi ini saya didampingi oleh Bu Isnaini. Assalamualaikum Bu Isnaini. Waalaikumsalam, Ustadz. Ibu di mana posisinya ini? Oh, saya di Bekasi, Ustadz. Alhamdulillah. Masih aktif Ibu? Saya tidak aktif secara formal, tapi informal, Ustadz. Di mana? Saya sama teman-teman buka kayak sekolah, tapi informal.
untuk yang mau belajar Al-Quran dari mulai dasar sampai Oh, akhir. Nanti mereka ujian, lalu mendapat syahadah, dapat sertifikat, lalu mereka bisa terjun ke masyarakat, Ustadz. oh informal ya. Ya, informal untuk sekolah-sekolah yang sekarang di Bekasi sudah banyak sekali sekolah yang IT, Islam terpadu, Islam Ustadz. terpadu. Mm-mm. Alhamdulillah ya. Dulu Ibu masih aktif. Dulu aktifnya di mana? Saya akuntan, Ustadz. Wah, Kamu yang Pak Ustaz. Ya, ah, saya tamatan kerja. tamatan Unsri. Lalu seiring besarnya anak yang begitu banyak menyita waktu, akhirnya saya berubah ke pendidikan. Saya buka PAUD, Ustadz. Oh, Ya, Pak. alhamdulillah karena COVID tadinya udah berkembang, hilang sama sekali. Tidak itu tidak ada lagi anak-anak yang bisa masuk. Akhirnya saya berubah ke ini, Ustadz, jalur Oh, ini. dulu sempat kerja di mana, Bu? Akuntan. Saya dulu sama teman-teman, saya kerja di perusahaan asing, tapi saya bagian pengeboran dan mencari lahan untuk minyak, Ustaz, di Minyak. Rabu Mulih. Iya, Ustaz. Oh. Masuk Alsani kapan nih, Bu? Saya Agustus 2022. Oh, yang ngajak siapa? Kakak saya, Alhamdulillah, Bu Oh, Ismi. Bu Ismi ya. Ya, Ah, Ustaz. semoga istiqamah ya. Baik, sekarang kita Amin. bahas saya 155 ya. Oke, udah siap Bu Ismi ini ya? Insya Allah, Ustaz. Bagus, sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilakan seperti para Bu Ismi. Silakan Bu Ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Ya Rabbil lakal hamdu kama yanbaghi jalla wajhika wa azimi sultani. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Rasa syukur kita kepada Allah yang memberi nikmat Islam, iman, nikmat sehat, dan nikmat Allah telah mempertemukan kita di majelis gramatikal Al-Quran Al-San ini, walaupun melalui secara online. Salam dan salawat kepada Nabi, Rasul termulia. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sampaikan salam dan hormat kepada Ustadz Ridal sebagai penemu gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, sekaligus sebagai pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan ilmunya kepada kita. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terkhusus juga kepada Bu Evi Maiselma yang telah membantu kami selama proses belajar, sehingga setiap kata yang kami tidak paham, kurang paham, menjadi benar-benar paham, walaupun satu ayat. Saya ucapkan juga rasa terima kasih kepada Bu Wati dan Bu Nel, karena terkadang saya masuk mengikuti pelajaran yang mereka bimbing. Hanya doa yang bisa saya panjatkan, semoga beliau-beliau ini Allah selalu berikan rahmat dan keberkahan di setiap tarikan nafasnya. Amin, amin ya Rabbal amin. Dan untuk teman-teman yang tersayang semuanya, tak lupa saya sampaikan juga rasa terima kasih yang telah menjadi penyemangat, motivasi kepada saya selama proses belajar. Kepada Bu Tuti, Bu Hilda, dan satu-satunya laki-laki Pak Yayan yang begitu banyak membantu saya, dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam belajar gramatikal Al-Quran di Al-Sani ini. Teruntuk juga kepada Pak Coca, Pak Helmi, Bu Miss Dawati, dan Bu Nurmalis yang pagi ini membantu presentasi subuh saya sehingga bisa berjalan lebih teratur. Amin, amin ya Rabbal amin. Semoga kita menjadi kan apa yang kita pelajari sama ini menjadi ladang pada ladang pahala kita, bekal di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin.
Baiklah, saya akan membahas pada kesempatan ini saya membahas secara gramatikal Al-Quran metode Al-Sani, yaitu surat An-Nisa ayat 145. Sebelum mengurai surat An-Nisa, izinkan saya membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Surat An-Nisa ayat 145 ini saya bagi menjadi 2 bagian, terdiri atas 3 penggalan. Terlebih dahulu saya penggal ayatnya. Bagian pertama terdiri dari penggalan pertama sampai penggalan ke-7. Bagian kedua terdiri dari penggalan 8 sampai penggalan 13. Penggalan pertama, inna. Penggalan kedua, al-munafiqina. Penggalan ketiga, fi. Penggalan keempat, ad-darki. Penggalan kelima, al-asfali. Penggalan keenam, minna. Penggalan ketujuh, an-nari. Penggalan ke-8, wa. Penggalan ke-9, lan. Penggalan ke-10, tajida. Penggalan 11, la. Penggalan 12, hum. Penggalan 13, nasiro. Saya mulai pada penggalan pertama. Penggalan ke-1, inna, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, al-munafiqina, bentuknya adalah kata benda pelaku aktif, subjek, dan jamak. Kata bendanya didahului dengan inna dan diawali dengan alif lam. Pelaku aktifnya ditandai awalan mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Akar katanya nafaqo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya mufa'ilun, pola kata benda jamaknya mufa'ilina. Artinya adalah orang-orang munafik. Ada di Muhammad Yunus halaman 463. Penggalan ketiga, fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan keempat, ad-darki, bentuknya kata benda murni, ciri kata bendanya didahului huruf jar dan diawali dengan alif lam. Kata bendanya darkun, pola kata bendanya fa'lun, artinya tingkatan. Ada di Mahmud Yunus halaman 126. Penggalan kelima, al-asfali, bentuknya kata benda superlatif. Akar katanya safala, kata benda tunggalnya asfalu, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata superlatifnya fa'alu. Ada di materi halaman 39. Artinya yang paling bawah. Ada di Mahmud Yunus halaman 172. Penggalan keenam, min, bentuknya huruf jar. Artinya dari. Min menjadi mina karena bertemu alif lam di depannya. Penggalan ketujuh,
An-nari adalah kata benda didahului dengan huruf jar dan diawali dengan alif lam. Akar katanya naro berasal dari nawaro. Ini berlaku kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Kata bendanya narun, objek tunggalnya naron, karena ada huruf jar menjadi narin, karena ada alif lam menjadi an-nari. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya neraka. Ada di Kamus Munawir halaman 1474. Arti pada bagian pertama ini adalah sesungguhnya orang-orang yang munafik dalam tingkatan yang paling bawah dari neraka. Saya lanjutkan pada bagian kedua. Penggalan ke-8 waw artinya huruf bermakna, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-9 lan, bentuknya huruf bermakna artinya tidak akan. Penggalan ke-10 tajida, harusnya tajidu karena ada huruf lan di depannya yang memfathahkan baris akhir kata kerja, ada di materi halaman 36 menjadi tajida. Bentuknya KKSAD, kata kerja sekarang dan akan datang. Pelakunya anta, akar katanya berlaku kaidah SIA 1.1. Dalam mencari akar kata setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf waw di depannya. Maka akar katanya menjadi wajada. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya kamu akan mendapat. Ada di Mahmud Yunus halaman 492. Penggalan ke-11 lan, bentuknya adalah huruf jar. Artinya bagi. Penggalan ke-12 hum, bentuknya adalah kata ganti. Artinya mereka. Penggalan ke-13 nasiron, bentuknya kata benda pelaku aktif. Kata bendanya ditandai dengan fathah tain pada akhir kata. Pelaku aktifnya ditandai ke huruf kedua akar kata kasroh dan ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga. Akar katanya nasaro, kata bendanya nasrun, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya penolong. Ada di Mahmud Yunus halaman 454. Arti bagian kedua ini, dan tidak akan kamu mendapatkan penolong bagi mereka. Arti keseluruhan surah An-Nisa ayat 145 ini adalah sesungguhnya orang-orang yang munafik dalam tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan tidak akan kamu mendapatkan penolong bagi mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillah. Long, Ya Pak Ustadz? long ya. Long, alhamdulillah Ustadz. Berapa lama latihannya ini? Ayat ini teman yang harus membawakan Ustadz. Saya membadalkan aja. Jadi Kenapa? karena ada sesuatu Ustadz, akhirnya saya menggantikan. Ah, Alhamdulillah sekitar 3 bulan Ustadz. Ya. sama Bu Evi Selma latihannya ya. 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 Alhamdulillah. Banyak membantu Bu Evi, Pak. Iya. Teman-teman juga lihat sempat di GSS ya. Iya. Dibantu juga Pak Yayan yang Oh bisa. ya, Pak Yayan. Jadi bisa diskusi Ustadz. Ya, alhamdulillah. Lancar ya Bu ya, mumtaz ya. Oke. Syukur Bu Nesna ini ya. Dan nanti kita bahas bersama Pak ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah dibawakan Bu Nesna ini. Saya nambah aja dikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik. Orang munafik lain di mulut lain di hati. Ya sebelumnya kan ada itu mana orang munafik itu ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fidarkil, di dalam pada lapisan tingkatan asfala, paling bawah, di kalau bahasa orang itu di karak naraku, di paling bawah sekali. Fidarkil asfali, di dasar yang paling bawah sekali, sangat bawah. Minanar dari. Jadi kalau orang-orang yang di luar Islam, misalnya agama di luar Islam, kan jelas identitasnya. Ini kalau orang munafik ini kan identitasnya nggak jelas ya. Mau orang Islam dia Islam, orang kafir dia sebenarnya musuh dari Islam. Jadi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di tingkatan paling bawah dari neraka. Kemudian walan tajida, dan tidak akan, mustahil tajida engkau mendapatkan lahum bagi mereka nasiran, penolong. Siapa yang mampu? Tidak ada. Kalau neraka, masuk neraka nggak ada. Yang mampu menolong kita hanya Allah. Maka itu dari sekarang yang amal-amal kita. Kita betul-betul bersihkan diri kita dari kemunafikan. Harus betul-betul kita murni dalam beramal kepada Allah. Tidak mau kita beria-ria, kita ada kena unsur manusianya. Jadi betul-betul kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya, ini bagus sekali bagi kita sebagai peringatan ya. Jangan sampai sama sekali ini munafik. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, karena ini sama-sama belajar, saya selalu mengatakan, kita sama-sama belajar. Karena ada aja hal baru yang kadang ingin. Kadang saya temukan juga, ini baru lagi nih, lagi nih. Nah, kadang-kadang di baru dia di kamusnya ada dua-duanya. Mana kita tanya itu yang dulu ya, tua. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada hal yang salah, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dengan tadi yang dapat disampaikan dan kembalikan kepada Bu Misnawati sebagai modal. Silakan Bu Misnawati. Baik Pak Ustadz. Bapak dan Ibu, demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya. Surat An-Nisa ayat 145. Terima kasih kepada Pak Ustadz, dan juga selamat kepada Ibu Isnaini yang telah memulai ayat dengan tenang, lancar, dan jelas. Amin. Mumtaz ya Ibu.